Ramadan ini syahrun awaluhu rahmah. Ya, 10 hari yang pertama ini adalah bulan rahmat. Ya, kasih sayang Allah kepada kita. Nanti yang 10 hari yang kedua, jadi Ramadan ini dibagi 3. 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. 10 hari yang pertama disebut awaluhu rahmah. Ya, adalah 10 hari yang pertama ini. Yang kedua wa ausatuhu maghfirah. Jadi 10 hari yang kedua, bagian yang kedua adalah ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di ujungnya 10 hari yang ketiga wa akhiru itkun minan nar. Jadi kalau kita ingin terbebas dari api neraka, kita harus melalui fase-fase tadi. Fase yang pertama mendapatkan rahmat dari Allah, yang kedua kita mendapatkan ampunan, yang ketiga kita mendapatkan insya Allah semua yang hadir di sini, para jamaah, para anak-anak semua, keluargaku semua, kita semua mudah-mudahan Allah berikan kita kebebasan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu jadi kalau saya sampaikan ya ibaratnya ya nih Taurat, Zabur, Taurat, Injil ya ibarat sungai yang mengalir. Kemana muara sungai itu? Ke laut. Al-Quran itu jadi laut yang sempurna. Semuanya mengalir ke saudara. Yang paling sempurna dari kitab-kitab tadi adalah Al-Quranul Karim. Jadi istimewa sekali bulan Ramadan ini. Ya, kitab-kitab Allah diturunkan pada bulan. Taurat, Zabur, Injil ini ya mengarah ke mana? Laut-laut itu adalah Al-Quran. Kalau kita lihat huruf-huruf Al-Quran ini ya menggambarkan satu keimanan kepada kita. Ya, di sini Al-Quran. Ya, ini huruf alif, ini huruf lam, ini huruf qaf, ini huruf ra, huruf alif dan nun. Itu adalah huruf alif ini dalam tulisan Al-Quran beriman kepada siapa? Allah. Ya, alif Allah. Lam beriman kepada malaikat. Qaf beriman kepada Al-Quran. Ra kita beriman kepada Rasul. Alif ini kita beriman kepada hari akhir. Dan nur ini adalah nurullah, cahaya Allah. Al-Quran sangat luar biasa. Saya ambil contoh. Kata-kata ataupun apa yang ada di dalam Al-Quran itu tulisannya maknanya seimbang. Saya ambil contoh nih. Kata dunia di dalam Al-Quran, maknanya artinya dunia. Itu disebut di dalam Al-Quran ada 115 kali. Lawan daripada dunia ada akhirat kan? Disebut juga di dalam Al-Quran sama 115 kali, seimbang, tidak berbeda. Malaikat lawannya apa? Setan, ya kan? Disebut di dalam Al-Quran malaikat ada 88 kali, setan juga 88 kali. Ada hidup al-haya 145 kali. Lawan hidup adalah mati, juga 145 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Selanjutnya marilah dengarkan kultum Ramadan yang pertama yang akan disampaikan langsung oleh pimpinan penanggung jawab pesantren khusus yatim Asy-Syafiyah, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Delami Firdaus SH LLM MBA. Pada beliau waktu 4 kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Iftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasadahu 'ala an-nar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama-sama kita sayangi, cintai para keluarga, kerabat yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus santri, santriwati pesantren khusus yatim Asyafiyah, anak-anakku sekalian, dan para jamaah, para jiran yang hadir pada kesempatan malam yang penuh berkah ini di malam pertama dari bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah di malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Karena bulan Ramadan ini adalah Sayyidus Syuhur, penghulu segala bulan. Kalau dalam satu tahun ada 12 bulan, maka yang paling istimewa penghulu segala bulan adalah bulan suci Ramadan. Kalau hari-hari ada 7, Sayyidul Ayyam adalah hari Jumat. Maka alhamdulillah wa syukurillah, dalam waktu yang singkat, kurang lebih 15 menit, saya akan memberikan hal-hal berkaitan wawasan, berkaitan dengan ilmu-ilmu yang ingin saya sampaikan wabil khusus kepada para santri pesantren khusus yatim Asyafiyah. Hari ini kita berada di bulan suci Ramadan. Ramadan adalah Sayyidus Syuhur, pemimpin sekalian bulan. Jadi yang sebagaimana saya sampaikan, kalau kita lihat di sini, bulan Ramadan ini namanya banyak. Ramadan ini namanya banyak. Ada yang pertama Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quran. Ada disebut juga dengan nama Syahrul Syam, bulan melaksanakan ibadah puasa. Juga disebut dengan Syahrul Qiyam, yaitu bulan orang bertolak tarawih. Dan juga disebut dengan Syahrus Sobar, bulan melatih daripada kesabaran, di mana wasabru thawabul jannah. Makna dari ini adalah sabar itu adalah balasannya surga. Karena kalau kita lagi puasa, hal yang halal kita sabar untuk menunggunya sampai nanti selesai azan maghrib baru kita bisa makan ataupun minum dan sebagainya. Dan bulan Ramadan namanya juga selain itu namanya adalah Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Banyak sekali keberkahan-keberkahan, keistimewaan yang kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan disebut juga dengan Syahrul Ibadah. Maknanya adalah bulan melakukan ibadah. Jadi segala kegiatan aktivitas kita di bulan suci Ramadan, niatnya adalah harus kita niatnya karena Allah, karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal amalu binniyat, semuanya adalah niatnya ibadah. Kita mau ke pasar, niatnya ibadah. Kita mau belanja, niatnya ibadah. Kita mau olahraga, kita niatnya ibadah. Semua yang aktivitas dari mulai kita bangun sampai tidur lagi, kita niatkan ibadah, pahalanya akan berlipat ganda. Selanjutnya disebut juga dengan Syahrul Jihad. Bimakna Syahrul Jihad ini bulan melawan hawa nafsu. Jadi nama bulan suci Ramadan ini banyak sekali. Dari mulai Syahrul Quran, Syahrul Syam, Syahrul Qiyam, Syahrul Sobar, Syahrul Mubarak, Syahrul Ibadah, dan juga Syahrul Jihad. Ramadan ini, apa sih Ramadan itu? Ramadan ini dari bahasa, arti bahasanya ini adalah terik matahari yang membakar. Secara bahasa berasal dari akar kata Ramida yarmudu Ramadan. Nah, maknanya adalah terik sangat panas atau terbakar. Jadi Ramadan ini akan membakar daripada dosa-dosa kita, ya, dan pada akhirnya bisa membentuk diri kita sesuai harapan kita semua sebagai insan yang bertakwa. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun. Nah, itulah makna yang sesungguhnya dari bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena itu pada bulan hari ini saatnya kita pindah dari puasa yang biasa saja menjadi meningkatkan ibadah-ibadah kita semuanya, ya, bukan cuma hanya menahan lapar ataupun haus semata di bulan suci Ramadan, tapi tingkatkan. Dan yang terpenting, ya, saya pesankan buat anak-anakku santri pesantren Susi Yatim Asy-Syafi'iyah ini, kita tidak boleh di dalam berpuasa melakukan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, rafas. Rafas artinya berkata cabul atau berkata porno, ya, niatnya bercanda, tapi porno itu membatalkan puasa. Kita nggak boleh. Yang kedua adalah fusuk. Fusuk di mana berbuat fasik, ya, bersumpah tidak sesuai fakta, tidak boleh. Yang ketiga adalah kita tidak boleh al-jidal. Jidal ini artinya bertengkar, memfitnah, mencaci maki, nggak boleh. Jadi banyak hal yang membatalkan puasa, larangan-larangan itu harus kita ikuti dan jangan sampai kita nanti jadi pahala puasa kita jadi tidak ada hilang. Oleh karena itu Allah akan menilai segala ketaatan kita ini, ya, selama bulan Ramadan. Semua ini akan dinilai. Ibaratnya kalau kamu nih anak sekolah nih di pesantren yatim, ada SD, SMP, SMA, ya, maka nanti akan dapat rapot. Ya, Allah akan menilai segala ketaatan kita selama Ramadan. Kapan kita diujinya? Diujinya setelah Ramadan. Artinya selama sebulan setelah Ramadan, dari mulai 1 Syawal nanti sampai dengan tanggal 30 Sya'ban tahun depan. Jadi ujiannya panjang. 11 bulan kita diuji. Nah, saya ingin sampaikan di sini. Ini yang pertama. Kita sekarang ini berada tanggal 1 Ramadan. Ya. Ramadan ini syahrun awaluhu rahmah. Ya, 10 hari yang pertama ini adalah bulan rahmat. Ya, kasih sayang Allah kepada kita. Nanti yang 10 hari yang kedua, jadi Ramadan ini dibagi 3. 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang ketiga. 10 hari yang pertama disebut awaluhu rahmah. Ya, adalah 10 hari yang pertama ini. Yang kedua wa ausatuhu maghfirah. Jadi 10 hari yang kedua, bagian yang kedua adalah ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di ujungnya 10 hari yang ketiga wa akhiru itkun minan nar. Jadi kalau kita ingin terbebas dari api neraka, kita harus melalui fase-fase tadi. Fase yang pertama mendapatkan rahmat dari Allah, yang kedua kita mendapatkan ampunan, yang ketiga kita mendapatkan, insya Allah semua yang hadir di sini, para jamaah, para anak-anak semua, keluargaku semua, kita semua mudah-mudahan Allah berikan kita kebebasan dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Itu adalah fase-fase dalam bulan suci Ramadan. Terbagi dalam 3. 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, dan 10 hari yang ketiga. Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Ya, Syahrul Quran. Allah turunkan kepada kita semua ini, ya, kitab-kitab sucinya pada bulan suci Ramadan. Ya. Yang pertama, Suhuf Nabi Ibrahim pada malam pertama di bulan Ramadan. Selanjutnya Allah turunkan. Kedua adalah kitab Zabur. Kepada siapa? Kepada Nabi Daud alaihissalam. Pada malam ke-6 di bulan suci Ramadan. Setelah 700 tahun turunkan suhuf Nabi Ibrahim. Selanjutnya Allah turunkan yang ketiga, kitab Taurat. Kepada siapa? Kepada Nabi Musa alaihissalam. Pada malam ke-12 dari bulan suci Ramadan diturunkannya. Setelah 500 tahun Allah turunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Dan selanjutnya Allah lalu yang keempat menurunkan kitab Injil. Kitab Injil Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada malam keberapa? Malam ke-18 di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan setelah 1200 tahun Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan pada malam yang ke-17 ya di bulan suci Ramadan setelah 620 tahun Allah turunkan kitab Injil kepada Nabi Isa
diturunkanlah kitab suci Al-Quran kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Jadi Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kalau saya sampaikan, ya ibaratnya, ya ini Taurat, Zabur, Taurat, Injil, ya ibarat sungai yang mengalir. Kemana muara sungai itu? Ke laut. Al-Quran itu jadi laut yang sempurna. Semuanya mengalir ke saudara. Yang paling sempurna dari kitab-kitab tadi adalah Al-Quranul Karim. Jadi istimewa sekali bulan Ramadan ini. Ya, kitab-kitab Allah diturunkan pada bulan. Taurat, Zabur, Injil ini, ya mengarah ke mana? Laut. Laut itu adalah Al-Quran yang dalam berbagai hal. Jadi saya sampaikan Al-Quran ini sedikit buat kita pengetahuan semua. Al-Quran ini dibaca oleh ratusan juta orang, bahkan orang seluruh dunia. Nggak ada satupun kitab suci selain Al-Quran yang diatur cara membacanya. Hatta Injil, Taurat, Zabur nggak ada. Hanya Al-Quran. Di mana harus berhenti, di mana harus dipanjangkan, di mana harus dipendekkan. Itu hanya Al-Quran yang diatur tata cara membacanya. Juga diatur bagaimana, kita lihat bagaimana perhatian yang diperolehnya, yang dipelajari, susunan redaksinya, dan pemilihan daripada kosakatanya, kandungannya, ya baik itu yang tersurat maupun yang tersirat. Nggak ada bacaan lain selain Al-Quran yang paling sempurna. Kalau kita lihat huruf-huruf Al-Quran ini, ya menggambarkan satu keimanan kepada kita. Ya, di sini Al-Quran, ya ini huruf alif, ini huruf lam, ini huruf qaf, ini huruf ra, huruf alif dan nun. Itu adalah huruf alif ini dalam tulisan Al-Quran beriman kepada siapa? Allah. Ya, alif Allah. Lam beriman kepada malaikat. Qaf beriman kepada Al-Quran. Ra kita beriman kepada Rasul. Alif ini kita beriman kepada hari akhir, dan nur ini adalah nurullah, cahaya Allah. Jadi Al-Quran seperti itu. Ada 15 nama Al-Quran yang Allah sebutkan, ya. Kalau kita urai, kita baru ketahui fungsinya. Apa itu? Nama-nama lain Al-Quran. Ada nama lain Al-Quran di sini namanya Az-Zikra. Ada Al-Kitab. Nama lain Al-Quran ada Asy-Syifa, ada An-Nur, ada Ar-Rum dan sebagainya. Itu nama-nama lain daripada Al-Quran. Al-Quran sangat luar biasa. Saya ambil contoh. Kata-kata ataupun apa yang ada di dalam Al-Quran itu, tulisannya maknanya seimbang. Saya ambil contoh nih. Kata ad-dunya di dalam Al-Quran, maknanya artinya dunia. Itu disebut di dalam Al-Quran ada 115 kali. Lawan daripada dunia ada akhirat kan? Disebut juga di dalam Al-Quran sama 115 kali, seimbang, tidak berbeda. Malaikat lawannya apa? Setan, ya kan? Disebut di dalam Al-Quran malaikat ada 88 kali, setan juga 88 kali. Ada hidup, al-haya 145 kali. Lawan hidup adalah mati, juga 145 kali. Dan bulan 12 kali, al-yaum hari ada 365 kali. Jadi sekarang ini apalagi dalam era komputer seperti ini, kita bisa hitung kata-kata di dalam Al-Quran itu. Luar biasa. Nggak mungkin Nabi kita yang umi, yang nggak bisa baca tulis, bisa sampai sedemikian. Misalnya di sini panas, dingin, ya disebut dalam Al-Quran 4 kali, musim panas 1 kali, musim dingin 1 kali. Nah, di sini lautan, Al-Bahar disebut di dalam Al-Quran 32 kali. Lawannya lautan adalah daratan. Al-Bahar disebut di dalam Al-Quran 13 kali. Tetapi ini sebenarnya adalah, kalau kita tambahkan di sini ya, yang Al-Quran dan lautan ini, maka di sini kita lihat, kalau kita tambahkan 32 tadi ya, 32 ini adalah lautan, sama 13 ini daratan. Di jumlah ada 45. Sekarang kalau kita adakan kalkulasi sederhana,
32/45 kali 100% adalah 71,1%. Itu laut. 13/45 kali 100% jumlahnya 28,8 darat. Ini adalah presentasi sebenarnya dari air laut dan daratan yang ada di muka bumi ini. Nah, ini sudah ada dan kita lihat. Ini ada, saya ambil dari satu situs tentang laut dan darat, Ocean Facts and Statistics. 362 juta kilometer persegi atau 71% dari permukaan bumi adalah air, adalah lautan. Jadi Masya Allah, luar biasa itu mukjizat Al-Quran, sangat luar biasa bahwa di sini Allah banyak memberikan makna-makna. Kata-katanya seimbang, apanya seimbang. Makanya ini tidak ada satupun kitab suci yang selain itu, yang dihafal oleh orang. Bahkan anak umur 7 tahun dihafal Al-Quran 30 juz. Mana ada orang yang bisa hafal Injil, mana ada orang yang bisa hafal kitab suci lain selain Al-Quran. Itu adalah Al-Quran adalah mukjizat. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini turunnya Al-Quran, mari pelajarin dikit-dikit, baca dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus pelan-pelan kita baca dan kita lihat artinya, bukan hanya baca, kita lihat artinya juga. Ini insya Allah akan kita sebagai orang yang cinta kepada Al-Quran akan menemukan banyak hal. Jadi ini salah satunya nih, banyak sekali. Saya tidak akan bicara tentang ini. Nanti insya Allah Atriadi pada malam Nuzulul Quran saya akan datang lagi untuk bicarakan tentang mukjizat Al-Quran ini. Tapi di ujung saya ingin satu contoh, saya ingin sampaikan kepada adik sekalian. Adik-adik pasti tahu tentang Fir'aun, ya. Fir'aun ini, Al-Quran ini, ya, Allah sebutkan di dalam Al-Quran 30 kali Allah menguraikan kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun, ya. Yang seperti kita baca di dalam surat Yunus ayat 90 sampai 92, ya. Ini di sini surat Yunus, ya, Allah berfirman, al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan. Nah, di sini jadi pada hari ini, ya, pada hari ini kami selamatkan badannya Fir'aun, ya, supaya kami dapat menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah kamu. Ini di dalam surat Yunus ada. Jadi pada saat Al-Quran ini diturunkan, orang bingung. Dan ternyata bahwa jasad Fir'aun yang mengejar Nabi Musa, ya, sampai dengan hari ini, detik ini, kalau kita ke Mesir, lihat ke museum di Mesir, kita bisa ketemu tuh sama Fir'aun yang mengejar Nabi Musa itu. Masih ada dan masih utuh jasadnya. Dan itu Allah udah jelaskan ketika di dalam surat Yunus, pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kami dapat menjadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudah kamu. Jadi seperti ini. Nah ini, nah kalau kamu belum sempat ke Mesir, kamu lihat fotonya ini nih. Ini adalah dia itu ketika ditemukan, ya, ini ditemukan selama lebih dari 15 abad tidak ada seorang pun yang tahu. Baru pada ditemukan pada tahun 1898, ya, oleh Loret di Lembah Raja-Raja. Ini adalah Fir'aun yang nanti akan menghuni kerak neraka. Beliau ketika mengejar Nabi Musa tenggelam, ketika dia mau baca syahadat, malaikat tutup mulutnya ini dengan tanah supaya tidak bisa taubat. Jadi dia sebagai pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, ini adalah sangat penting bagi kita untuk kita selalu melihat. Jangan sampai kita ini hati-hati dalam keadaan sekarang. Harus kita teguhkan iman dan Islam kita. Jangan ikut-ikutan semua. Wabil khusus kepada anak-anak yatim asyafiyah. Demikian sedikit waktu 15 menit saya sampaikan untuk kita belajar tentang bagaimana keistimewaan bulan suci Ramadan ini, bulan turunnya Al-Quran. Wabil khusus kita akan nanti mempelajari lagi, kita membaca lagi, kita tambah cinta lagi kepada Al-Quran, dan insya Allah Al-Quran nanti akan menjadi penolong kita di kubur kita, di mana tidak ada orang lain yang menolong kita. Al-Quran akan menjadi penolong kita, insya Allah. Baiklah adik-adik sekalian, mari kita selesaikan daripada tausiah ini.
insya Allah kita akan terus lakukan, dan nanti malam nuzul Quran akan saya sambung lagi dengan berbagai hal informasi tentang mukjizat Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.